Ya, selamat malam para netizen. Malam hari ini saya akan live bersama Pastor Victor Waang. Malam hari ini kita akan membahas tema pemimpin berhati Bapa. Kita tunggu Pastor Victor Waang untuk bergabung. Ya, jikalau ada yang mau bertanya-tanya, silahkan bertanya melalui komen di bawah ini. Ya, kita tunggu terlebih dahulu Pastor Victor untuk bergabung. Ya, sebentar. Ya, kita tunggu terlebih dahulu Pastor Victor Waang. Ya, Victor Waang. Selamat malam, Pastor. Shalom. Shalom. Salam kenal, Pastor. Ya, Ya, senang berjumpa dengan Pastor. Terima kasih, Pastor, untuk waktunya, meluangkan ya, waktu bisa IG Live bersama. Ya, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu, Pastor. ya, Ya, saya boleh. pimpin doa ya. Ya, Ya, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini, Tuhan. Kami dapat berbincang-bincang di IG Live ini, Tuhan. Urapi perbincangan kami supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang, ya Tuhan. Dan urapi juga koneksi ini, ya Tuhan, supaya perbincangan kami berjalan dengan lancar. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, halo Pastor. halo juga. Uh, Pastor sekarang posisi di Ya, mana, Pastor? saya di Bandung. Oh, di Bandung. Ya, betul. Mengembalakan sebuah gereja ya, Pastor? Iya, betul. ICC. ICC ICC, ya. Bandung. Ya, Oh, kalau sekarang masih online atau sudah mulai offline, Pastor? masih online. Oh, masih online ya. Masih online, betul. Ya. Kalau kondisi di Bandung bagaimana, Pastor? Di Bandung sebenarnya masih PSBB ringan boleh dikatakan ya, karena kita masih Oh dibatasi ya. juga, Iya. diwajibkan pakai masker seperti itu. Oh ya. Oh ya, sama juga di Surabaya juga Sama ya. masih sama. Oh, Iya. iya. Iya, ya. Nah, Pastor, ini Ya, saya tertarik dengan tagline-nya Pastor yang di Instagram. oh iya iya. Yang ya membangkitkan lebih banyak bapak yang memimpin generasi. Nah, ini Betul. dalam maksud apa, Pastor? Membangkitkan lebih banyak bapak. Nah, bapak di sini yang Pastor maksud bapak bapak rohani atau bapak yang sebenarnya bapak kandung Eh, kita atau bagaimana, Pastor? Tentu kita berharap ada dua bapak. Bapak Iya, jasmani, bapak yang di rumah, tapi juga bapak rohani. yes. Karena saya temukan pada generasi hampir kebanyakan, termasuk saya, Iya, bahwa kita harus mengakui bahwa bapak jasmani kita dulu belum pernah mengenal Tuhan seperti kita mengenal Tuhan hari ini. oh iya, iya, iya. Jadi kita nggak bisa mengharapkan bapak jasmani kita mengerti banyak hal karena itu yang mereka tahu. Contohnya, bapak jasmani Iya. saya latar belakangnya tentara. Tentu Oh iya. sangat keras beliau mendidik saya. Nah, tapi saya nggak bisa komplain karena bapak jasmani saya, dia diperlakukan seperti itu juga oleh bapaknya dulu. Oh iya, iya. Jadi kita nggak boleh menyalahkan para generasi yang di atasnya kita. Hmm. Nah, Ya, jadi kalau bapak jasmani mungkin kita mengalami masalah seperti yang saya alami, kita berharap bapak rohani bisa berfungsi.
Oh ya. Nah, jadi yang Ya. saya maksudkan tadi itu adalah Bapak rohani. Karena banyak pemimpin menjadi Ya. pemimpin tapi nggak memimpin dengan hati Bapak. Nah, yang Ya. saya rindu Ya. bangkitkan adalah menjadi pemimpin yang memimpin dengan hati Bapak. Ya, sesuai tema kita malam hari ini, Pastor. Ya, betul. Ya, membangkitkan pemimpin yang berhati Bapa. Nah, Ya, kalau boleh tahu, Pastor, kan Pastor bilang orang tuanya tentara ya. betul, betul. Kemudian bisa dikisahkan sekilas kok Pastor menjadi hamba Tuhan yang begitu luar biasa ini memang panggilannya ke arah situ atau didikannya diarahkan ke situ, Pastor? Oh, kebetulan karena latar belakang ekonomi keluarga kami, sebenarnya bapak saya berharap saya kerja menjadi Oh, seseorang yang berhasil. Karena saya ya. lulusan teknik sipil. Ya, ya. Nah, jadi saya lulus kuliah, bapak saya berharap saya kerja di Jakarta menghasilkan banyak uang tentunya, karena saya punya Ya, 3 adik dan bapak saya hari itu pas udah mau pensiun. ya, Tapi hari itu Tuhan taruhkan di hati saya, satu kali saya pulang dari sebuah homeschool di sebuah sekolah ya. di Kota Bandung. Waktu saya pulang sama begini, Tuhan gimana caranya ya saya memenangkan generasi ini. Terus Tuhan bilang di hati saya, kalau kamu mau memenangkan generasi ini, perlu ada orang yang jadi korban. Tuhan nggak bilang saya, Tuhan bilang perlu ada orang yang jadi korban. Ya. Dan saya tahu orang itu adalah saya. Jadi akhirnya saya Hmm. bilang ke papa saya bahwa saya mau jadi full timer. Bapak saya marah, sangat-sangat marah. Kita nggak omongin setahun. Wow. Karena bapak saya kecewa, kenapa saya kuliah capek-capek, teknik sipil, kok jadi hamba Tuhan. Iya, iya. Tapi selama setahun saya buktikan bahwa ini panggilan hidup saya, dan selama Iya. setahun papa saya ngomong gini, oke Victor, kalau itu panggilan hidup kamu, saya berkati kamu. Dan Oh iya. setelah bapak saya memberkati saya, Tuhan bawa saya sampai hari ini. Wah, puji Tuhan, Pastor. Berarti Iya, ada panggilan hidup Pastor untuk menjadi hamba Tuhan yang betul. dipakai oleh Tuhan hingga saat Iya, ini ya. Nah, di sini kerinduan Pastor tadi berkata untuk membangkitkan generasi. Nah, yang seperti iya. Pastor katakan tadi itu kerinduan dipakai Tuhan untuk membangkitkan generasi yang menjadi pemimpin berhati Bapa. Nah, Bapak. di akhir-akhir ini kan kita melihat juga banyak Hmm, banyak pemimpin yang ya ya. asal memimpin. Oke. Cuma ya kita tahu orang-orang pengikut Kristus ya. Kita bilang pengikut Kristus pun jikalau di dunia sekuler pun mereka memimpin dengan hati yang mengikuti hal-hal dunia, bisa kompromi terhadap segala sesuatu ya, Pastor. Betul. Nah, bagaimana untuk bisa mengubah mindset terutama anak-anak muda di sini Ya. supaya kita nanti bisa terlahir menjadi pemimpin yang benar-benar berhati Bapa, punya integritas yang sungguh luar biasa di dalam memimpin dunia sekuler atau dimanapun kita menjadi pemimpin itu, Pastor. Ya. Waktu saya menjadi pemimpin, Ya. saya memimpin waktu itu saya belum mengalami pemulihan hati Bapak. Oh ya. Jadi hari itu waktu saya memimpin, saya sangat otoriter dan ada banyak orang terluka. Ya. Saya suka menegur orang di depan banyak orang. Saya Hmm. suka tiba-tiba meledak emosi saya dalam sebuah meeting, Ya. dan semua orang melihat saya jadi hal yang menakutkan. Hmm. Bahkan saya masih ingat ada masa di mana mereka itu lebih senang kalau saya pelayanan keluar daripada saya ada di dalam. Ya, ya. Karena kalau saya di dalam semua tegang karena saya suka lihat, kok ini salah, kok itu nggak benar, kok Ya. itu salah. Jadi mereka sangat 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 lega kalau saya nggak ada di gereja hari itu. Kenapa? Oh, Karena saya memimpin, tapi saya masih luka dengan papa saya. Saya masih kepahitan dengan papa saya. Dan ketika pewahyuan hati Bapak dibawa ke Indonesia, sekitar tahun ya. 90-an, tahun 2000, dan ketika saya mengalami pemulihan hati Bapak, perlahan-lahan justru saya dapat memimpin dengan hati Bapak. Oh, ya, Jadi ya. seorang pemimpin yang belum pulih dengan hati Bapak, saya rasa dia tidak dapat memimpin dengan hati Bapak. Ya. Dia perlu pulih dulu dengan bapak yang di rumah. Iya, ya. Dengan cara dia memulihkan hubungannya dengan bapak yang di sorga. Baru kemudian dia dapat memilih tentunya dengan hati bapak. Oh Seperti itu, iya. Arif.
Berarti jadi Ya, pemimpin yang berhati Bapa ini harus pemulihan terlebih dahulu di dalam betul. jiwa seorang pemimpin ini ya, Pastor. Ya, betul, betul. Ya. Nah, Betul banget. ini tadi saya tertarik dengan perkataan Pastor yang mengalami Ya, pemulihan hati Bapa. Nah, ini ya. kan tadi kisahnya Pastor 1 tahun tidak berbicara Enggak omongan, dengan, ya betul. ya nggak omong-omongan sama Karena Papa. bapak saya kecewa sama saya. Ya, itu kan berarti kepahitan ya di dalam hati Betul, Pastor ya. Nah, untuk betul. melepaskan itu, waktu itu kisahnya seperti apa, Pastor? Kalau boleh Jadi tahu. akhirnya setelah saya mengalami pemulihan hati Bapak, saya memutuskan bahwa pengampunan itu bukanlah sebuah perasaan, Oh, tapi ya. sebuah keputusan. Yes. Jadi hari itu setelah saya mengalami pemulihan hati Bapak, setiap kali saya mau pulang, mau pergi kerja, hari itu mau pergi kerja, Mm-mm. saya selalu peluk papa saya. Papa saya Mm. tuh aneh, gini, kenapa anak ini peluk saya? Papa saya Ya, nggak ada respon. ya, ya. Tapi saya putuskan mengasihi papa saya. Jadi setiap kali Hmm. saya mau pergi lagi, saya peluk lagi papa saya. Sampai akhirnya satu kali papa saya menaruhkan tangannya di pundak saya. Hmm. Jadi mulai dengan sebuah keputusan. Jangan Ya, dengan perasaan. ya. Kalau dengan perasaan nggak akan pernah mampu. Karena saya masih ingat, papa saya pernah pukul saya, bisa satu di jantung. Kaki Oh, saya digantung ke atas, kepala ke bawah. Saya iya, dipukul iya. sampai darah keluar dari hidung saya. Nah itu sampai sekarang nggak pernah luka. Hmm. Tapi saya udah nggak pernah luka lagi. Iya. Walaupun saya ingat peristiwa itu, saya udah nggak pernah luka. Hmm. Jadi tanda yang paling pasti, apakah engkau sudah pulih dengan hati Bapak? Kalau engkau ingin perlakuan orang tuamu, apakah masih luka atau enggak? Kalau Oh, masih iya. luka, kemungkinan belum pulih. Ya, Tapi ya. saya Mm-mm. ingat semua peristiwa itu dan saya nggak pernah luka lagi. Malah sekarang saya tambah mengasihi papa saya. Oh, iya. Berarti pemulihan dari pastor ini keputusan pastor sendiri untuk benar-benar mengasihi Papa ya. Betul. Kemudian setelah terjadi pemulihan ini tandanya kita tidak lagi sakit hati ketika mengingat masa lalu. Ingat, betul. Tidak Ya, luka lagi. Betul. tidak luka lagi. Berarti cuma Betul. masa lalu sebagai kita bilang sejarah ya, sebagai Betul. kenangan gitu aja ya, Pastor. Betul banget. Nah, nah di sini Pembelajaran kan lah. ya pembelajaran. Ya, di sini kan anak-anak muda ini biasanya gengsi ya, Pastor. Banyak gengsinya, egonya kan lebih tinggi ya. Nah, Betul. untuk mengampuni terlebih lagi orang tua ya. Nah, ini egonya kan lebih tinggi. Wah, aku kan Betul. lebih muda, aku kan mengikuti zaman seperti ini kan nggak bisa. Nah, ini Betul. supaya anak muda ini bisa seperti pastor, bisa mengambil keputusan mengampuni orang tuanya sehingga terjadi pemulihan hati Bapa. Nah, ini seperti Iya. apa, Pastor? Nah, jadi kita perlu ingat bahwa dosa itu adalah pertukaran gaya hidup. Iya. Pertukaran gaya hidup Allah dengan gaya hidup iblis. Itulah Hmm. dosa. Hmm. Seperti apa gaya hidup Allah? Iya. Yaitu kita dan saling. Teman-teman Hmm. berkata bahwa baiklah kita menjadikan. Jadi gaya hidup Allah itu kita dan saling. Iya. Tetapi gaya hidup iblis adalah aku dan ego. Iya. Kita mengorbankan si aku Hmm. supaya kita dapat hidup kita dan saling. Tapi aku mengorbankan kepentingan kita Hmm. supaya aku dan egonya hidup. Iya. Jadi bagaimana caranya? Galatia berkata bahwa kita perlu menyalibkan diri kita di salib Kristus. Kita Iya. perlu namanya menyangkal diri kita. Hmm. Ya, saya tahu mungkin saudara terluka. Ya, saya tahu mungkin saudara kecewa. Tapi saudara perlu memutuskan menyangkal dirimu bahwa enggak, saya mau memutuskan mengasihi orang tua saya. Oh iya, iya. Berarti ada seperti kisah yang di Alkitab perumpamaan anak yang hilang itu ya, Pastor. Iya, Jadi betul, betul, betul. ada kesadaran terlebih dahulu dari Setuju banget. anak yang hilang itu, kemudian ada tindakan untuk kembali ke Bapa. Seperti itu ya, Pastor. Betul banget, betul banget. Ya, ya. Untuk lebih dalam lagi, Pastor, sebelum membahas tema kita perlu tahu dulu hati Bapa ini sebenarnya seperti apa. Nah, tadi seperti yang dibilang Mas Haris, bahwa hati Bapak itu, kalau yang saya alami, Iya. hati Bapak itu adalah dia mengasihi kita tanpa syarat. Oh iya, iya. Hati Bapa adalah kasih tanpa syarat. Nah, seperti tadi yang dibilang di Lukas 15, ayat yang ke-11 sampai yang ke-32. Iya. Waktu anak yang hilang itu pulang,
maka dikatakan Bapa di sorga itu mengasihi tanpa syarat. Bahkan dia lakukan 3 hal. Yang pertama, mengenakan jubah yang terbaik. Jubah Iya. adalah lambang identitas. Nah, kalau saya punya uang 100.000, Iya. saya kual-kual, saya hancurkan, nilai uangnya tetap sama, 100.000 100.000. rupiah. Iya. Nah, sama. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, nilaimu tetap sama. Bahwa engkau adalah pilihan Tuhan, anak Tuhan, tebusan Tuhan. Yes. Dan hal yang kedua adalah, Bapak itu memberikan cincin, dipakaikan pada jarinya. Nah, cincin itu kalau zaman dulu adalah kartu keluarganya hari ini. Oh Itu ya. cincin. Itu cincin itu berupa soal perlindungan. Nah, saya percaya bahwa waktu kita tinggal dalam sebuah keluarga, apa yang melindungi kita bukan sekedar rumah yang besar, mobil yang banyak. Yang Iya. melindungi kita dalam sebuah rumah adalah sebuah value, sebuah nilai. Saya tinggal di sebuah rumah dan saya punya nilai, harus kerja Iya. keras. Nggak Iya. boleh biasa minta-minta sama orang. Bahkan sekarang kan suka ada namanya iman berbisik. Iya. 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 Bagi beban, tapi sambil minta. Saudara-saudara, saya lagi berdoa nih, saya lagi membangun rumah. Rumah saya sudah hampir jadinya cuma Hampir masih kurang jadi. 200 juta lagi. Iya. Tapi saya tinggal kurang. Jadi dia sebenarnya ngasih pengumuman, gua kurang uang loh, 200 juta loh. Iya. Iya. Nah, saya itu nggak pernah diajar gitu. Saya diajar kerja keras. Saya nggak pernah diajar minta-minta. Nah, itu sebuah value, sebuah nilai. Dan value hanya didapatkan waktu kamu tinggal di sebuah rumah. Saya nggak pernah menemukan orang berhasil karena tinggal di jalanan. Iya. Ada, sedikit lah sedikit. Tapi hampir semua orang berhasil karena dia tinggal di rumah. Dia tinggal dalam sebuah value. Betul. Iya. Dan yang ketiga bilang, dikenakan kasut pada kakinya. Kasut bicara soal tujuan hidup. Iya. Jadi Bapak waktu menerima kita tanpa syarat, dia berikan 3 hal ini. Iya. Tujuan hidup, identitas, dan nilai hidup. Iya. Oh iya, iya. Oke, Pastor. Nah, sebelum kita lanjut, ini ada yang bertanya, Pastor. Jika di saat kita sudah memaafkan, tetapi orang tua masih terus saja melakukan hal yang seperti itu, bagaimana kiat-kiat untuk mengatasinya? Sudah kita menyangkal diri, tetapi tekanan orang tua terus-menerus. Nah, ini bagaimana, Pastor, untuk menyikapinya? Nah, kalau saya, cuma yang bilang kan, mengampuni 77 kali 7. Iya, iya. Itu artinya, kalau dihitung-hitung, setiap nafas kita adalah nafas pengampunan. Setiap pengampunan. Pengampunan, ya. Pengampunan. Jadi, sampai kapan? Waktu saya memutuskan mengasihi papa mama saya, saya berkatakan bahwa enggak langsung bertobat. Enggak langsung berubah juga. Papa saya masih seperti papa yang dulu. Jadi, waktu saya mengalami pemulihan hati Bapak, yang diubahkanlah saya terlebih dahulu, bukan papa saya. Saya nangis-nangis, saya putuskan mengampuni bapak saya. Waktu saya pulang ke rumah, bapak saya, ya masih seperti itu bapak saya. Iya, iya. Seperti yang saya bilang tadi, saya peluk lagi, saya putuskan mengasihi lagi. Jadi, nggak ada yang instan. Iya. Semua perlu melewati yang namanya proses. Proses, ya. Betul, betul. Ya. Berarti untuk mengambil keputusan ini kita harus lakukan berulang kali tindakan kasih itu ya, Pastor, untuk melakukan pengampunan. Ya, mohon maaf, Pastor, sinyalnya. It's okay. Ya, oke. Nah, tadi bagaimana? Jadi kita harus melakukan berulang kali kasih itu sampai orang itu merasakan benar-benar ada kasih Bapa di surga ya, Pastor. Sehingga orang tersebut bisa juga menerima pengampunan itu ya, Pastor. Betul banget, betul banget. Iya, iya. Nah, di sini penting nggak sih, Pastor, untuk hati Bapa ini dimiliki oleh setiap kita, anak-anak Tuhan Yesus Kristus? Penting, penting. Karena waktu kita nggak memiliki hati Bapa,
kita nggak dapat terkoneksi dengan Bapa di sorga. Hati Bapa adalah proses pemulihan terhadap cara pandang kita terhadap Bapa di sorga yang selama ini salah menjadi benar. Karena kita cenderung berpikir perlakuan Bapa kita di rumah seperti itulah perlakuan Bapa di sorga. Karena waktu kita berdoa Bapa, yang terpikir biasanya Bapa kita yang di rumah. Di rumah. Setiap kali saya melayani seorang anak waktu pemulihan hati Bapa. Dia ngomong gini, aduh Pastor Victor, saya itu setiap kali berdoa Bapa, yang kebayang itu muka Bapak saya yang galau. Dan dia nggak pernah dapat berdoa lebih lama lagi. Karena dia berpikir bahwa Bapa yang di sorga seperti Bapa yang di rumah. Jadi kita perlu mengerti bahwa Bapa kita yang di sorga tidak seperti Bapa yang di rumah. Dan kalau kita nggak pernah pulih, maka kita nggak pernah terkoneksi dengan Bapa di sorga. Dan kalau kita nggak terkoneksi, terhubung, kita nggak pernah mampu mengasihi Bapa kita yang di rumah. Bahkan kita nggak pernah mampu mengenal tujuan yang Tuhan tetapkan buat hidup kita. Nggak pernah tahu bahwa kita adalah pilihan Tuhan, anak Tuhan, tebusan Tuhan. Iya. Seperti itu. Iya, Pastor. Nah, bagaimana kalau anak-anak yang terlahir ini dari keluarga yang broken home misalnya, Pastor? Nah, ini anaknya tinggal bersama dengan mamanya, tapi tidak mempunyai sosok father yang sesungguhnya di dunia ini. Nah, ini bagaimana untuk bisa anak ini nanti bisa terlahir menjadi pemimpin yang punya hati Bapa ini, Pastor? Yang pertama, saya percaya ini kerja keras sebagai seorang ibu. Karena di gereja kami juga ada beberapa yang single mom. Oh ya. Dan satu itu sangat nggak mudah. Seorang ibu, dia perlu berperan sebagai seorang ibu, tapi dia berperan sebagai bapak. Satu ini nggak mudah. Tapi yang kedua adalah keluarga tersebut, saya pikir perlu berpartner dengan gereja. Nah, waktu dengan gereja, anak-anaknya ini diberikan atau dipertemukan dengan bapak rohani mereka. Nah, saya punya ini ada juga sekarang namanya Apilia saya, dia lagi lihat juga. Iya. Apilia saya ini satu kali saya interview, dia ada seorang home leader di kita. Saya kaget ternyata, bapaknya udah meninggal. Dan ternyata bapaknya itu pernah masuk ke rumah sakit jiwa. Jadi dia dibesarkan oleh seorang ibu. Tapi kalau sekarang Otelia saya menjadi orang yang luar biasa. Nanti harus bisa nonton ya kita di setiap hari Kamis di Youth Connect. Dia sekarang menjadi orang yang luar biasa Otelia saya. Kenapa? Karena dia dibapai oleh yang namanya Abraham Billy, AB. Nah, AB membapai Othniel. Jadi Othniel sekalipun dia nggak punya papanya meninggal waktu dia masih kecil. Sekarang dia menjadi orang yang luar biasa. Bahkan hari Selasa nanti dia akan sidang kelulusannya dia. Kelulusannya. Jadi menurut saya mampu kok kalau single mom dan mungkin bingung nih gimana pertemukan dengan gereja. Oh ya. Berarti harus ada benar-benar partner Bapak rohani ini sangat penting ya, Pastor ya. Kita nggak cukup hanya sosok figur Bapak yang jasmani saja, tapi kita benar-benar butuh sosok figur rohani itu ya. Betul. Keluarga berpartner dengan gereja. Partner dengan gereja, iya. Betul. Oke. Nah, Pastor, untuk menjadi seorang pemimpin, ini pemimpin ini dilahirkan apa sudah utusan dari Tuhan? Kamu nanti terlahir jadi pemimpin, atau bisa pemimpin itu dilahirkan, misal dididik dari kecil, kamu nanti akan dilahirkan dibentuk menjadi seorang pemimpin gitu, Pastor. Suka ada yang nanya, Pastor, pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Iya. Jawabannya ya dua-duanya. Soalnya kalau pemimpin nggak pernah lahir, apa yang mau dibentuk? Siapa yang mau dibentuk? Jadi pemimpin perlu dilahirkan terlebih dahulu, baru kemudian dibentuk. Dan pembentukan adalah sebuah proses hidup. Iya. Saya menjadi pemimpin mungkin dari tahun 98, 97 sampai hari ini. Iya. Wow. Dan saya masih belajar. Karena a leader is a learner. Pemimpin adalah pembelajar. Jadi sampai hari ini saya masih belajar. Jadi apakah pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Dua-duanya. Yang membentuk Bapak Rohani. Nah, waktu Bapak Rohani membentuk anak rohani, pastikan
Bapak rohani terlebih dahulu punya tabungan dulu. Hmm. Kenapa? Ya. Anak rohani yang banyak yang terluka ketika dibentuk oleh Bapak rohani. Karena Bapak rohani belum memiliki cukup tabungan kasih. Ya. Karena waktu mengajar, waktu menegur, kita lagi mengambil saldonya kita. Jadi pastikan Bapak rohani punya tabungan kasih yang cukup kepada anak-anak rohani. Oh iya. Sehingga waktu pembentukan terjadi, dia nggak luka. Dia tahu bahwa Bapak rohaninya mengasihi dia. Seperti itu. Iya. Nah, ini untuk seorang pemimpin, terlebih lagi untuk pemimpin di dalam sebuah komunitas di gereja ya, Pastor ya. Ya. Nah, ini terlebih lagi kan banyak anak-anak muda juga yang akhirnya nanti menjadi generasi penerus dari pemimpin-pemimpin yang senior, Pastor. Nah, ini untuk membentuk generasi muda yang sekarang ini, kan sekarang ini kita lihat banyak generasi muda yang sudah ada di zona nyamannya ya, Pastor. Jadi misal sudah diangkat jadi seperti misal gembala dari komunitas, namun dia masih terikat oleh zona nyamannya di dunia nih, misal main game, sehingga domba-domba yang digembalakan ini sedikit tercuekkan, Pastor. Nah, ini bagaimana untuk mengubah anak-anak muda saat ini supaya benar-benar bisa mengembalakan domba-dombanya nanti? Bagaimana, Pastor? Yang pertama, tentu hubungan. Karena mereka akan melihat apa yang kita kerjakan. They will do what they see. Jadi, saya kemarin meeting dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam di rumah saya. Iya. Setelah tim yang lain pulang, jam 9 malam, ada tim baru lagi ke rumah saya, konseling. Sampai jam 11 malam. Dan mereka lihat. Jadi dalam kepemimpinan adalah keteladanan sangat penting. Iya. Ada yang bilang bahwa keteladanan adalah salah satu modal kepemimpinan. Menurut saya, keteladanan adalah segala-galanya dalam kepemimpinan. Iya. Anak rohani saya nggak mungkin main game, tidur nyenyak. Mereka tahu Bapak rohaninya dari jam 10 pagi sampai jam 9 jam 8 malam meeting. Kita lagi bikin satu bahan. Mereka pulang, ada tim yang baru lagi ke rumah saya. Kita meeting lagi kayak malam. Hari ini meeting saya yang ketiga. Zoom meeting yang saya ketiga. Iya. Nah, artinya kalau anak muda kita melihat teladan yang nyata, yang jelas, keteladanan itu akan merubah cara berpikir dia. Kadang kita pemimpin ngomongnya banyak, kerjanya dikit. Iya. Tidak heran, banyak anak muda kita dia karena your act speak louder than your speech. Your act speak louder than your speech. Iya. Perbuatan kita, tindakan kita berbicara lebih keras daripada omongan kita. Besok saya meeting kantor jam 9 pagi, jam 10 pagi sampai siang. Jam 4 sore, saya ada meeting dengan tadi nih, ada yang dia akan juga ada Pastor Sen dari Jogja, sama dari Adelaide, Australia. Nah, kalau mereka lihat saya kerja, mereka akan tidak gambaran, oh Bapak Ronald saya kerja, maka saya main game kayak gitu. Menurut saya keteladanan sangat penting karena keteladanan itu sesuatu yang dilihat oleh mereka. Iya. Nah, ini kan bicara tentang keteladanan. Nah, bagaimana kalau seorang pemimpin di dalam suatu komunitas ini, kalau sudah menjadi pemimpin dalam komunitas, tapi masih ada hal-hal yang salah. Berarti yang salah ini seniornya yang sebagai teladannya atau bagaimana, Pastor? Atau dari dirinya sendiri? Kebanyakan seperti itu atau bagaimana, Pastor? Kesalahan yang kita buat selalu berdasarkan keputusan kita. Jadi kalau saya sebagai pemimpin salah, bukan karena Bapak Ronald yang salah, tapi karena saya yang memutuskan salah. Karena percaya salah, hidup salah. Percaya benar, hidup benar. Jadi saya sebagai pemimpin, kalau saya salah, saya nggak boleh menyalahkan orang lain. Tapi itulah dosa. Dosa selalu membuat kita menghakimi orang lain. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam dia menghakimi dirinya sendiri, dia menghakimi Hawa, dia juga menghakimi ulang. Nah, itulah dosa. Karena tadi saya bilang tadi, dosa selalu fokusnya aku dan ego.
Iya. Aku mengorbankan kepentingan kita demi si aku. Oke. Ya, berarti sebagai seorang pemimpin harus benar-benar bisa koreksi diri ya, Pastor. Setiap Setuju? apa yang dilakukan harus mencerminkan dirinya dengan apa yang dia lakukan Setuju. sendiri gitu ya, Pastor. Betul. Dan Ya, terbuka dengan ya. teguran. Kalau saya sangat terbiasa terbuka dengan teguran. Jadi Oh, ya, ya. kalau orang menegur, biasakan terima kasih. Biasakan Ya. pemimpin tegur dia marah. Siapa kamu negur saya? Ya, ya. Seringkali seperti itu, Pastor. Kan banyak yang pemimpin Betul. ditegur marah, ditegur emosi, Iya. bahkan Hmm. orang yang menegurnya ini menjadi agak minder gitu. Mau ngomong sama pemimpinnya malah agak minder gitu ya, Pastor. Berarti ini Hmm. pemimpinnya harus benar-benar koreksi dirinya ya, Pastor. Betul. Ya. Nah, di sini Pastor, kan saya juga posisi kerja di sekuler ya, Pastor. Ya. Sambil saya juga belajar tentang kepemimpinan, saya juga sedang belajar leadership ya, Pastor. Nah, itu kan saya sering melihat di sekuler ini ketika kita menjalani kehidupan dengan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan nih, Pastor. Itu kebanyakan banyak orang yang membenci kita. Jadi banyak orang yang memfitnah kita. Bisa dibilang, cari muka ke atasan, cari muka ke bos. Ya. Nah, ini bagaimana untuk kita bisa bertahan kuat di dalam kepemimpinan kita ini? Terutama kita yang masih muda dan di dalam suatu perusahaan atau sebuah pekerjaan ini banyak yang seniornya. Dan kita menjadi pemimpin dari para senior itu, Pastor. Kan pastinya dibenci juga sama yang senior itu, Pastor. Nah, ini bagaimana untuk menyikapi hal seperti itu? Sama-sama dengan di dunia rohani. Actually, saya juga mempunyai anak rohani yang umurnya lebih tua dari saya. Iya. Bahkan saya perlu memanggil mereka dengan sebutan Om. Karena mereka lebih tua dari saya. Sebenarnya dalam memimpin ke atas atau ke bawah maupun ke samping, isunya adalah dari kita. Kalau waktu kita membangun hubungan dengan ke atas bermasalah. Waktu kita membangun hubungan dengan ke samping bermasalah. Waktu kita membangun hubungan dengan ke bawah pun bermasalah. Saya pikir yang salah bukan yang di atas, yang ke samping, yang ke bawah. Yang salah adalah diri kita sendiri. Betul. Justru kita yang harus merubah diri kita. Karena kalau saya bergaul sama si A bermasalah. Bergaul sama si B bermasalah. Sama si C bermasalah. Jangan-jangan yang salah bukan si A, si B, si C. Salah ya. Ya. Saya yang salah. Karena setiap kali saya membangun hubungan sama orang, loh kok saya yang salah. Nah, makanya saya suka. Saya nanti bisa dilihat di sharing saya kemarin di gereja. Saya sharing soal loving God, loving people. Kita perlu mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Oh iya. Jadi untuk mengasihi orang lain dimulai dengan mengasihi diri kita sendiri. Cara saya menghargai diri saya adalah cara saya menghargai orang lain. Iya. Cara saya mengasihi diri saya adalah cara saya mengasihi orang lain. Cara saya memperlakukan diri saya adalah cara saya memperlakukan orang lain. Jadi mulai dengan di sini, dengan diri sendiri. Seperti itu. Ya. Berarti di sini lebih mementingkan apa? Penempatan diri itu juga penting ya, Pastor. Jadi kita menempatkan diri berbicara dengan siapa. Kita harus benar-benar bisa menganggap kita ini seperti orang lawan bicara kita ya, Pastor. Betul. Ya. Pastor, ini pemimpin yang berkenan bagi sesama maupun berkenan bagi Tuhan. Itu bagaimana, Pastor? Kan seringkali kita maunya berkenan di hadapan Tuhan. Tapi di dunia ini kita sering kompromi supaya kita disukai oleh bawahan kita atau rekan-rekan kerja kita. Nah, supaya kita bisa sama-sama berkenan ke atas maupun ke samping, ini bagaimana, Pastor? Pastinya kita punya framework. Frameworknya kita dalam ke atas dan samping adalah the Great Commandment and the Great Commission. Yes. The Great Commandment adalah pergilah jadikanlah sebangsa muridku. But the Great Commission adalah loving God dan loving people. Itu yang menjadi framework-nya kita. Nah, kita perlu mencari perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia. Karena kadang untuk kita mau berkenan kepada manusia,
Karena kadang untuk kita mau berkenan pada Tuhan, kita bersinggungan dengan perkenanan dengan manusia. Contoh, saya mau menggenapi rencana Tuhan. Bapak saya nggak suka. Ya. Jadi ada harga yang saya bayar waktu saya mau menggenapi perkenanan Tuhan dalam hidup saya. Harganya adalah bapak saya marah, bapak saya kecewa. Ya. Tapi waktu bapak saya kecewa, saya nggak langsung tinggalkan. Saya terus membangun hubungan. Saya terus mengasihi papa saya. Seperti itu. Oh iya. Nah, sini Pastor, saya tertarik ini, kepemimpinannya Daud ya, Pastor? Iya, betul. Nah, waktu itu kan Daud sempat juga jatuh dalam dosa, ya, akibat mengintip Batseba ya, Pastor. Ya. Nah, di situ kan akhirnya terjadi dosa, bukan hanya dosa akibat dia mengintip Batseba, timbul dosa-dosa yang lain, akhirnya membunuh suami Batseba ya, Pastor. Ya. Di situ ketika kita mengalami hal seperti itu, kita sebagai pemimpin, kita sudah jatuh di dalam satu dosa, supaya kita nggak merembet ke dosa-dosa yang lain. Ini apa yang harus kita lakukan? Ya. Nah, saya temukan biasanya dosa banyak bersarang dalam diri pemimpin. Karena waktu pemimpin jatuh dalam dosa, pemimpin merasa aman karena statusnya tetap pemimpin. Iya. Itu sebabnya yang pertama adalah keterbukaan. Saya sering cerita di gereja, waktu saya jadi pemimpin, pastor, dan saya menikah, saya jatuh dalam film porno. Saya khotbah hari Minggunya, saya masih jatuh dalam film porno. Dan anak-anak saya nggak ada yang tahu. Iya, iya. Dan saya merasa aman nih, bahwa dosa berlindung di balik status pemimpin. Toh saya masih khotbah di gereja. Padahal saya nonton film porno, saya kecanduan film porno. Toh saya masih jadi pastor. Saya merasa aman dan nyaman dengan status pemimpin saya. Karena status kepemimpinan saya membuat dosa dapat bersembunyi di balik status pemimpin saya. Tapi saya sadari bahwa hati nurani saya nggak bisa bohong. Hati nurani saya kayak berbunyi itu akhirnya, saya ingat Yakobus 5 ayat 16. Hendaklah kamu, saya mengaku dosamu supaya kamu sembuh. Jadi saya memberanikan diri hari itu terbuka pada istri saya. Istri saya kaget. Kamu kan pendeta, pastor, pengkhotbah, kok suka film porno? Saya bilang, saya suka, tolong doakan saya. Jadi, kalau kepemimpin hari ini punya pengalaman yang sama dengan saya, yang pertama, terbuka. Terbuka dengan orang yang dapat dipercaya. Dan itu menyembuhkan saya keterbukaan. Yang kedua, punyai komunitas. Untuk engkau bisa seri, kalau engkau belum menikah, pastikan engkau punya komunitas yang dapat cerita. Jadi yang pertama, keterbukaan. Yang kedua adalah komunitas. Tapi yang ketiga adalah, kok saya pastor, kok masih jatuh film porno? Tergantung. Dalam diri saya ada anjing putih, anjing hitam. Mana yang menang? Tergantung anjing mana yang saya kasih makan. Kalau saya ngasih makan anjing putih makan anjing hitam. Kalau saya lebih banyak kasih makan anjing hitam akan makan anjing putih. Saya itu sadar, saya pendeta, saya pastor. Tapi saya kurang kasih makan manusia roh saya. Bahkan saya suka lihat-lihat di Instagram orang-orang yang pakai bikini. Itu buat saya kan kasih makanan ke percabulan saya. Anjing hitam, Betul, dan saya berhenti. Keterbukaan, komunitas, dan kesempatan. Kau punya kesempatan tiap hari kasih makan yang putih atau hitam, tergantung. Tapi saya mengalami banget kebanyakan dosa berlindung di balik status pemimpin. Karena saya mengalami kok, saya nonton film porno, kecanduan, orang nggak ada yang tahu. Dan saya masih pemimpin. Masih khotbah. Tapi tadi, hati nurani saya nggak bisa bohong. Berarti kan memang dosa pornografi itu kan memang seringkali terjadi kalau kita sedang sendirian ya, Pastor ya. Dan banyak orang yang tidak tahu apa yang kita lakukan. Terlebih kita sebagai pemimpin, kita di luar sana seperti kita memakai topeng gitu ya, Pastor ya. Nah,
di Betul. sini kalau memang kita sudah terbuka, Pastor, kemudian kita sudah berada di komunitas yang benar, kita sudah rajin membaca kebenaran firman Tuhan juga. Namun ketika kan mengalami proses ya, Pastor, kan biasanya Ya, juga anak muda atau siapapun itu pasti berkata, betul. kan besok ada kesempatan lagi untuk menjadi Ya, lebih baik. Kan besok ada kesempatan lagi lebih baik. Nah, sedangkan Pastor tadi bilang harus memanfaatkan kesempatan ya. yang ada hari itu. Nah, untuk mengubah mindset orang-orang ini akan kesempatan menjadi pemimpin yang lebih baik lagi, masih ada hari esok. Ini bagaimana, Pastor? Nah, kita perlu ganti konsepnya. Mm-mm. Mau jadi seperti apa pemimpin di hari esok ditentukan dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Jadi Mm. hari esok itu tergantung kita hari ini ngapain. Ya. Sekarang even lagi seperti ini, saya setiap hari sampai setiap hari saya masih baca buku, saya belajar. Tadi siang saya Mm. belajar sekitar 2 jam setiap hari Baik. rata-rata. Karena saya mau menjadi pemimpin yang lebih baik dan pemimpin yang lebih baik di masa depan ditentukan oleh apa yang kita buat hari ini. Oh Apa yang iya, kita iya. kerjakan hari ini, apa yang kita buat hari ini. Karena every day in your life is the Mm. day for preparation. Oh And yes. the future belong who have preparation in their life. Oh yes, yes. Oke. Sebelum kita lanjut, mungkin ada netizen yang mau bertanya, silakan bertanya. Kita membahas tentang pemimpin berhati Bapa. Betul. Ya. Aku minum dulu ya. Oh ya, Pastor. Ya. Eh, un- ya, silahkan yang mau bertanya, Ya, boleh bertanya. Nah, ini Pastor. ya. Kapan waktu yang tepat kita bisa menjadi pemimpin itu, Pastor? Nah, ini Ada bagus. ada batasan usia atau enggaknya? Enggak ada, tapi pemimpin itu bukan dimulai waktu kita memimpin orang lain. Yes. Pemimpin itu dimulai waktu kita mulai memimpin diri kita sendiri. Hmm. Jadi sebelum jauh memimpin orang lain, kita Ya. perlu memimpin diri kita sendiri. Hmm. Kayak hari ini, kita lagi dalam pandemi seperti ini, mungkin lebih banyak di rumah. Ya. Ngapain kita di rumah? Ya. Apakah lebih banyak nonton drama Korea atau ngapain? Ya. Atau ngapain? Atau saya nggak garang nonton film drakor, nggak apa-apa, tapi pastikan ada batasannya. Ya. Jadi menurut saya pemimpin itu dimulai dengan memimpin diri sendiri, gitu. Ya. Berarti Sebelum kita memimpin orang harus lain. ya, berarti harus kita bisa Ya, memimpin seperti manajemen waktu. Kayak kita di ya, rumah ini ya, bisa membatasi waktu supaya nggak kecanduan untuk nonton ya, drakor apa gitu ya, Pastor ya. betul. Nah, ini ada pertanyaan, Pastor. Ya, Apakah jadi pemimpin mesti selalu ada mentornya? eh, yang saya alami, yang saya hidupi sampai hari ini, iya. Ya. Kita akan menjadi pemimpin yang lebih baik waktu kita punya mentor. Karena terkadang kita nggak dapat melihat diri kita sendiri, kita perlu melihat darinya orang lain. Kita perlu ada orang yang jadi helikopter view-nya buat kita. Iya. Seperti itu. Jadi, betul. Hal yang kedua adalah, waktu kita punya mentor, kita akan banyak menyelamatkan waktu kita. Contoh, saya punya anak rohani, saya kasih tahu ke mereka hal-hal yang saya alami dulu. Saya kasih tahu, kamu jangan jadi pemimpin kayak saya. Waktu saya Iya. mimpin, saya kasar banget. Orang terluka. Kamu nggak boleh menegur orang di depan umum. Kamu boleh mengapresiasi orang di depan umum. Tapi kamu nggak boleh Iya. menegur orang di depan umum. Kamu perlu secara pribadi. Nah, saya ajarkan itu ke mereka supaya mereka nggak mengalami kesalahan yang pernah saya alami dulu. Kayak gitu. Jadi punya mentor bagus, dia melihat kita, overview kita, dia memberikan adding value buat kita, menambahkan nilai buat kita. Dia punya mentor bagus supaya
kita enggak jatuh di lubang yang sama. It will Ya. save your time. Oh ya. Itu pentingnya seorang mentor ya, Pastor. Ya. Ya. Untuk memilih mentor yang sesuai ini bagaimana, Pastor? Kita harus benar-benar bisa bergaul terlebih dahulu dengan siapa yang akan menjadi mentor kita, ataukah kan sebagian besar kita kalau melihat hamba Tuhan di atas mimbar ya, Pastor, belum tentu sikapnya itu seperti apa yang dikatakan, seperti yang dikhotbahkan atau apa. Bisa jadi di bawah seperti yang Pastor bilang tadi, seperti masih marah-marah. Nah, supaya kita bisa memilih mentor yang tepat ini, kan kita nggak cukup untuk melihat penampilan dari mentor itu ketika berada di panggung ya, Pastor. Nah, supaya kita bisa memilih yang tepat ini bagaimana, Pastor? Nah, ini pertanyaan bagus banget. Bagaimana memilih mentor yang sesuai? Nah, setiap gereja lokal dia punya spiritual journey-nya masing-masing. Nah, kalau di sisi kita punya yang namanya spiritual journey. Ada waktu kita baru datang, dibawa ke encounter, empower, engage, dan expand. Nah, di expand ini setiap pemimpin di home cell masing-masing akan mulai mempertemukan anak rohani dan bapak rohani, si mentor dan yang dimentor. Nah, disitulah mulai terjadi mentoring, mulai terjadi pembapaan. Nah, pertanyaannya, jadi di tempatnya kami, pilih mentor itu nggak saya milih, tapi ada otoritas di atasnya yang memilihkan, yang mempertemukan. Jadi di tempat kami nggak membangun culture-nya bahwa saya milih, saya mesti A, saya mesti B. Nah, enggak. Ada bapak-bapak rohani, ada pemimpin kelompok sel, pemimpin small group yang mempertemukan bapak rohani dan anak rohani. Pertanyaannya, apakah cocok? Nggak ada yang cocok. Yang ada adalah saling menyocokkan diri, saling menerima satu dengan yang lain. Tapi yang pas seperti kunci dengan lubang kunci nggak ada. Selalu seru. Tapi itu menariknya. Kalau misalnya katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sama. Jadi bersyukur kalau bapak rohanimu nggak sempurna. Bersyukur kalau anak rohanimu nggak sempurna. Karena ketidaksempurnaan bapak rohani lah yang menyempurnakan anak rohani. Justru ketidaksempurnaan anak rohani lah yang menyempurnakan bapak rohani. Bersyukur. Kalau mentalnya kok nggak sesuai ya, bersyukur. Pembentukan terjadi, pendewasaan terjadi. Ya, berarti harus ada otoritas yang memilihkan kita mentor, kemudian kita harus saling bisa open ya, Pastor. Jadi bisa saling mencocokkan diri. Itu yang penting bagi kita ya, supaya bisa menjadi great leader yang berhati Bapa ya, Pastor. Kalau di kita seperti itu. Kalau di sisi ada bapak-bapak rohaninya yang mempertemukan si anak dengan bapak rohani yang baru ini. Mereka yang mempertemukan. Gitu. Oh iya. Oke. Nah, Pastor, ini kan ada ayat di 1 Timotius 5 ayat 20. Mereka yang berbuat dosa, hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Nah, ini maksudnya seperti apa, Pastor? Kan seringkali bisa jadi ini ayat untuk membentengi seorang pemimpin. Nah, aku kan menegur di depan umum supaya mereka takut. Nah, kan bisa menggunakan ayat ini, Pastor. Sebenarnya arti yang sebenarnya ini apa, Pastor? Nah, jadi kita harus lihat memang sebelumnya. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita bagaimana cara menegur. Yang pertama, tegur pribadi 4 mata. Iya. Kalau dia nggak berubah, panggil saksi. 2-3 orang. 2-3 Kalau orang, dia nggak berubah juga, baru dibawa ke depan jemaat. Seperti itu. Jadi ada prosesnya. Ya. Tegur 4 mata, panggil saksi, juga baru depan jemaat seperti itu. Jadi nggak langsung serta-merta depan jemaat. Nah, ini kan berarti step sudah terakhirnya dipanggil di depan jemaat ya, Pastor? Ya. Nah, ini nanti apa nggak menimbulkan sebuah sakit hati dari orang yang ditegur di depan jemaat itu? Kan terlebih lagi kalau orang yang sakit hati, kok Kristen seperti itu ya? Nah, kan akhirnya orang ini bisa murtad ya, Pastor? Meninggalkan gereja, pindah gereja, atau bahkan keluar dari gereja, berpindah ke yang lain. Nah, ini bagaimana supaya kita sudah anggapannya ada orang yang kita tegur sampai step teratas, harus di depan jemaat, tapi supaya orang ini nggak
nggak tersinggung hatinya, nggak sakit hati ini, Pastor. Makanya berharap banget. Waktu pertemuan empat mata, Ya. waktu dipanggil 2 3 orang saksi, udah beres kasusnya. Ya, ya. Tapi kalau tapi saya sepanjang mengembalakan saya belum pernah melakukan hal seperti itu. Ya. Tapi kalau ditanya pendapat saya lebih Mm. baik maaf nih, kehilangan orang daripada Ya. nggak punya nilai. Ya, ya. Even dia sakit hati, even dia terluka, itu yang dia mau. Tapi Mm-mm. jemaat harus punya nilai. Ya. Karena seperti apa nilai hidup kita akan menentukan orang yang mendekati kita. Seperti apa nilai persatuan yang kita bangun akan menentukan siapa yang akan mendekati kita. Seperti itu. Iya. Oke. Nah, ini Pastor. Eh, Ya, kan Pastor ingin membuat sebuah generasi ya. Generasi yang memiliki hati Bapa ya. siapa? Ya, Nah, menjadi berarti melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru. Nah, ya. biasanya kan seorang pemimpin ini sudah nyaman. Terlebih kalau udah beberapa tahun memimpin. Seorang pemimpin kan sudah nyaman. Nah, aku kan memimpin di sini. Buat apa aku harus menurunkan Ya, ke generasi yang berikutnya? ya. Nah, ini bagaimana, Pastor? Untuk tanggapannya, Pastor? Dengan seorang Nah, pemimpin memiliki mindset seperti itu. pemimpin seperti itu biasanya dia pemimpin yang enggak sadar diri bahwa dia Hmm, suatu hari nanti akan mati. ya, Dia nggak sadar. Kalau saya sadar nih. Sekarang umur saya 46 tahun. ya, Saya harus semakin cepat memperbanyak generasi. Bahkan kalau saya nggak yang saya buat saya banyak kasih platform ke anak rohani saya. Kalau saya ke ya, Batam, saya banyak rohani. Kalau saya ke Palangkaraya, saya banyak rohani. Bahkan kalau saya dikasih 2 sesi, saya ya. ambil satu, saya kasih anak rohani saya 1 sesi. Hmm, Karena panitianya, loh kok gitu? Nggak apa-apa. Karena saya mau kasih kesempatan kepada anak rohani saya. Jadi, kalau saya udah bangun seperti ini platformnya, ya, saya mau anak saya ada di sini. ya. Jadi saya itu membangun atap platform untuk anak-anak rohani saya. Saya mau anak rohani saya jauh lebih tinggi dari saya. Ya, ya. Seperti itu. Oke. Nah, berarti kita sebagai pemimpin harus benar-benar bisa menyiapkan regenerasi berikutnya ya, Pastor. Nah, Tentu, tentu. ini caranya Pastor apa hanya melalui di gereja saja untuk membentuk generasi berikutnya atau ada gerakan lain untuk membangkitkan anak-anak muda menjadi pemimpin yang berhati Bapa ini, Pastor? Pas tadi, keteladanan dalam pembapaan. Itu yang sangat Mm-mm. pasti. Yang kedua, Ya. saya kasih kesempatan buat mereka. Saya Hmm. kasih platform buat mereka. Yang ketiga, saya bawa mereka belajar. Iya. Kayak kemarin saya share di grup saya, ikut kompres ini. Ini puji Tuhan nih karena lagi online, biayanya hanya Mm. sekitar $20 seorang. Saya ikut rame-rame dengan mereka sama-sama belajar. Hmm. Jadi keteladanan, kesempatan, Kesempatan. betul. Mm. Yang ketiga tadi belajar bareng, Iya. conference apapun gitu. Iya. Nah, kalau untuk pastor sendiri apa enggak Ya, mengadakan seminar sendiri atau bagaimana tentang pemimpin yang berhati Bapa untuk nah membangkitkan banyak generasi betul. pemimpin, Pastor? Kalau kalau di kita udah ada Hmm. kelas-kelasnya. Tadi ada Hmm. namanya spiritual journey. Iya, iya. Bagaimana buat kepemimpinan di home cell? Nah, kita ada kelas khusus buat home cell leader. Hmm. Gimana caranya jadi memimpin, apa yang dibuat, seperti apa pembawaan. Nah, kita udah ada kelas-kelasnya untuk mereka. Hmm. Jadi Nah, nilai-nilainya akan tetap ada. nah, ini kan berarti untuk kalangan di gereja yang digembalakan Ya, pastor ya. ya, Kalau ya, untuk orang yang di luar yang ya, digembalakan pastor ini, apa ada ya. sebuah kerinduan untuk membuat sebuah seminar atau apa supaya benar-benar bisa membangkitkan nantinya generasi muda yang memiliki integritas dalam memimpin gitu, Pastor? Betul. Uh, kita setiap tahun kita buat. Kita Hmm. setiap buat, tapi kita buat sekitar seminggu. Oh. Seminggu.
Iya. kita tanggung semua kelasnya, Iya. dan mereka benar-benar kita bawa. Bagaimana kunjungan, bagaimana Hmm. menelpon, bagaimana bawa pagi di Hmm. kampus-kampus. Nah, kita buat. Oh iya, iya. Tahun sekali kita buat. Tapi kita sangat membatasi, sekitar 6 gereja, 7 gereja, karena mereka benar-benar kita bawa ke lapangan. Jadi selama berapa hari itu hanya 4 sesi, banyaknya di Hmm. lapangan. Hmm. Iya. Gitu. Berarti hasil yang diperoleh itu dibandingkan teori sama praktek untuk menghasilkan seorang pemimpin ini, praktek jauh lebih penting ya, Pastor ya. Betul. Keteladanan hidup lebih penting. Karena saya sudah bilang, your act speak louder than your speech. Yes. Hmm. Teori kita di kelas nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang kita buat bersama mereka. Hmm. Ya. Gitu. Gini, Pastor, kan saya juga masih teranggap muda ya, Pastor ya, masih 28 tahun. Nah, kan juga ada anak-anak muda lagi yang di bawah saya. Saya aja masih ketika untuk maju sebagai pemimpin, itu terkadang kan masih ada rasa grogi ya, Pastor, untuk rasa takut untuk mau mengungkapkan pendapat ini kan terasa agak sulit ya, Pastor. Itu tips-tipsnya atau kiat-kiatnya untuk mengurangi hal seperti itu bagaimana, Pastor? Supaya kita bisa benar-benar bisa mengungkapkan pendapat, tidak takut salah untuk berpendapat itu, Pastor, sebagai pemimpin. Yang pertama, hubungan. Kalau hubungannya dekat, kita bisa ngomong apa aja. Iya. Saya bersyukur punya anak-anak rani yang ngomong gini, Kak, saya nggak setuju. Maaf ya Kak, menurut saya sih Kak. Tapi kan Kak, jangan gitu Kak. Nah, mereka itu bisa dengan bebas mengemukakan pendapatnya. Yang terpenting buat pemimpin, kalau anak rohani kita bilang tidak, jangan sensi, baper, galau, melo. Iya, iya. Harus bisa memaknai bahwa kritikan itu membuat kita semakin tajam. Pemimpin yang nggak aman, dia nggak suka kritikan. Dia nggak suka beda pendapat, dia marah. Kenapa? Dia nggak aman dengan dirinya sendiri. Iya. Disangkanya dia mau mengambil statusnya, jangan. Tapi pemimpin perlu terbuka. Karena kalau saya lihat ya, anak-anak orang saya jauh lebih pintar dari saya. Mereka bisa lebih engage sekarang. Tapi dengan wah, kok mereka ngomong gitu ya? Wow. Jadi kita harus sadar diri, beri mereka ruang. Tapi kedekatan membuat kita berani ngomong apa adanya aja. Nah, kenapa banyak anak-anak kita takut ngomong? Karena punya pengalaman. Dulu waktu saya ngasih pendapat dimarahi. Dulu waktu saya ngasih pendapat dijadiin bahan khotbah. Iya. Nah, pengalaman-pengalaman itu yang menurut saya kita perlu ubah ya. Iya, iya. Biarkan generasi ini speak out. Tentu dengan koridor, hormatilah ayah dan ibumu. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Allahmu kepadamu. Jadi generasi yang baru, waktu mau memberikan respon, tentu dalam koridor hormat. Iya. Karena honor akan membawa engkau naik. But dishonor akan membawa engkau turun. Nah, terakhir, Pastor. Sebagai pemimpin ini sebenarnya yang dicari follower atau menghasilkan pemimpin yang baru, Pastor? Wah, itu good question buat kita akhiri hari ini. Iya. Itu pertanyaan yang bagus. Nah, keberhasilan dari pohon durian bukan menghasilkan buah durian. Keberhasilan dari pohon durian adalah menghasilkan pohon durian. Keberhasilan dari seorang pemimpin bukan menghasilkan member, tapi menghasilkan pemimpin baru. Keberhasilan sebuah small group bukan menghasilkan banyak member, menghasilkan small group baru. Keberhasilan saya menghasilkan pemimpin baru. Seperti itu. Iya, oke. Thank you, Pastor. Wah, luar biasa malam hari ini buat sharingnya. Wah, senang berjumpa dengan Pastor. Bisa belajar banyak. Ya.